Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih ya buat adik-adik di sini yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok bersama kami. Ya. Sebelumnya kita mau memperkenalkan diri dulu ya, nanti dilanjut sama adik-adik di sini. Oke? Ya. Nanti kita perkenalannya sambil permainan ya, sambil nyanyi yuk. Perkenalannya nama sama bapak saja, terus alamat bapak ya. Nah, nyanyinya Balan Kuat Delima, tahu kan? Tahu ya. Misalkan balanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Nanti pakai bermain dulu. Nanti stop. Ya, punya perkenalan stop, nanti perkenalan. Gitu. Oke? Ya. Contohnya dulu ini. Balanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Terus ini kan muter, saya muter dulu. Ya. Namanya perkenalan nama itu. Namanya Adi Ramadan. Contohnya itu. Langsung dimulai aja ya. Ya. Balanku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelambu, merah muda dan biru. Stop. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Najim Sajad, sekolah di SMP Negeri 2 Bumiayu, kelas 9D. Ya. Ya, terima kasih. Lanjut. Meletus Balon hijau, betul. hatiku sangat rasau. Stop. Perkenalkan nama saya Muhammad Ikram Alvin. Saya kelas 7D, agama saya Tiran. Ya. Balanku ada 4 Memegang erat berat. Oh. Perkenalkan, nama saya Naila Lestari. Saya tinggal di Laren, kelas 8H. Nah. Terus balanku Ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Stop. Ya. Perkenalkan, nama saya Alvin Prasetyo Hidayat, sekolah SMP Negeri 2 Bumiayu, kelas 9A. Ya. Oke. Di sini udah saling mengenal semua kan? Ya. Ya. Perkenalan dulu, nama saya Adi Ramadan. Saya mahasiswa UIN/CISU, program studi bimbingan konseling Islam. Ya, perkenalkan, nama saya Anas Ramadan Amarullah. Saya dari UIN Seju ya, prodi bimbingan konseling Islam sama kayak Mas Abdi, dan mungkin asal saya dari Purbalingga. Ada yang tahu Purbalingga nggak? Maaf, udah pernah main ke sana gitu? Belum. 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 Kalau Purwokerto udah tahu ya? Kesini Purwokerto ya. Itu Purbalingga udah belum ya? Kayak besok-besok main ke Purbalingga gitu. Jauh. Ya jauh sih, ya dari sini sejam setengah gitu lah. Iya. Ini kan karena udah perkenalan ya, udah saling mengenal kan? Udah saling kenal. Oke. Dan di sini nanti kita mau ada ini nih, konseling kelompok ya. Jadi nanti dari adik-adik di sini tahu nggak terkait konseling kelompok itu apa? Konseling kelompok semacam bimbingan. Ya, dari mana? Mungkin gimana
kayak semacam pimpinan kelompok ya, banyak orang. Ya, ada lagi atau Jadi yang tahu tentang bimbingan kelompok itu kayak mau ngasih pendapat gitu tentang bimbingan kelompok gitu. Mas Alvin tahu? Ya. Ada? Belum tahu ya. Ya, kurang tahu. kalau kurang tahu. Ya udah, ini kan karena terkait bimbing konseling kelompok ya, jadi konseling kelompok itu kan kita membahas sebuah permasalahan dalam diskusi kelompok nantinya. Jadi konseling kelompok itu minimal cuma 4 orang ya, 4 orang yang nanti yang akan didiskusikan terkait masalahnya. Terus kamu tanya di sini ada semua, ada yang pernah mengalami masalah sebelumnya di SMP itu, ada nggak dari masa itu? Mungkin apa gitu kayak permasalahannya di SMP gitu yang mungkin masnya rasain apa enggaknya rasain gitu, yang sering-sering gitu. Paling gulingan tapi paling fisik. Macam gimana gitu, bercandaan juga Bercanda tapi kayak nyindir tentang fisik Iya. Kalau dari Mas Hasmi, Saya bercanda tapi kalau orang tua terus dari Mas Bang ya bercanda. bercanda. Dari Mas Kalau pas kerjaan PR tuh kalau nggak diturunin biasanya dijauhin. Nanti kayak ngerjain nanti ada yang minta nyontek gitu. Jadi lebih ke ini ya, masalah bullying ya, bercanda terus ujungnya ejek-ejekan gitu kan, terus saling mengejekkannya, main fisik gitu kan. Ya kayak ada yang tadi bercanda tentang orang tuanya gitu, terus ada yang fisiknya juga gitu. Itu ya kayak lebih ke itu bullying gitu. Terus juga yang bahasa apa tadi hasilnya itu yang tentang PR gitu ya. Nah di sini ada tahu nggak terkait pengertian dari bullying itu apa? Kayak siapa ya di sini ada yang tahu tentang bullying, maksudnya kayak pendapat kalian tentang bullying itu, sepemahaman kalian tentang bullying itu gimana gitu, sepemahaman kalian lah gitu dari mungkin banyak bullying itu. Bullying itu biasanya dilakuin sama anak yang kurang kasih sayang gitu. Bullying. Dia kan dia provokasi. Terus mungkin ada lagi yang tahu tentang bullying itu, ya mungkin masnya mau ngomong. Menurut saya sih bullying orang yang nggak suka sama kita terus diperlakukan ya fisik lah. Gitu ya, ini kayak tentang fisik gitu, apa tidak suka tentang kitanya gitu ya. Iya. Terus masnya itu mungkin ada itu tentang bullying gitu apa? Ya jarang sih. Jarang ya. Tapi paham juga tentang bullying itu. Terus masnya paham tentang bullying. Tapi sepemahaman masnya tentang bullying gimana? Biasanya orang yang iri sama kita sih. Oh, Tentang gitu. keunggulan kita. Oh, gitu ya. Tentang iri kita gitu, kayak kita punya kelebihan atau Iya. punya sesuatu yang mungkin orang lain tidak punya gitu, jadi mereka iri gitu. Ya, itu kan karena bullying itu kan semacam suatu penindasan ya, itu ya, suatu penindasan itu kalau bahasa itunya lah, itu penindasan pada diri kita sendiri maupun orang lain yang dilakukan
ya entah itu diri kita membuli orang lain atau orang lain yang membuli diri kita gitu. Entah itu dari fisik, entah itu dari ancaman psikologis gitu. Ya tadi udah tahu ya terkait pengertian bullying gitu ya. Dia sedikit-sedikit kita tahu terkait pengertian bullying itu kan. Entah itu jadi kayak bullying itu sebagai yang kekerasan atau ancaman yang tadi kalian bilang kayak tentang penindasan gitu, tentang fisik, mungkin tentang orang tua gitu ya. Nah kayak untuk penyalahgunaan atau mengintimidasi orang gitu, yang banyak juga tadi bilang gitu tentang yang PR gitu, terus maksudnya juga yang tentang masalah fisik yang dari orang tua juga ya gitu, itu juga masuk tentang bullying gitu. Terus mungkin kalian tahu nggak apa ya faktor yang menyebabkan bullying gitu? Ada yang tahu nggak? Mungkin kayak penyebab bullying kalian itu apa gitu? Mungkin dari apa gitu? Ada yang tahu nggak? karena iri gitu. Kurang kasih sayang orang tua juga jadinya jelasin ke orang. Iya. Orang Mungkin ada masalah keluarga. Ya itu benar gitu ya, semuanya benar gitu. Mungkin faktor penyebab bullying itu dari keluarga gitu ya, mungkin yang masalah keluarga atau yang bermasalah yang menyebabkan ya anaknya juga ikut bermasalah gitu, mungkin anaknya jadi sering membuli gitu, apakah karena dari lingkungan keluarganya gitu yang menyebabkan dia bermasalah gitu, yang menyebabkan dia menjadi itulah kayak kiranya dia tentang keluarganya itu gimana gitu, tentang apa keluarganya yang bermasalah gitu. Terus mungkin dari masa juga yang tadi tentang apa ya kayak teman gitu ya, sama mungkin dari lingkungan sekolah, lingkungan teman, kelompok sebaya gitu, itu juga menjadi faktor penyebab bullying gitu. Kayak teman-teman yang tadi bilang ya iri gitu, yang punya kelebihan gitu, punya prestasi, punya apa kan mereka jadi iri terus membuli mereka yang punya prestasi gitu, apa yang punya kelebihan gitu. Kayak mereka tuh kayak kurang suka apa ya, kurang ya nggak suka tentang kelebihannya itu. Ya, terus ada juga ya terkait faktor-faktor itu kayak di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Ya kita bermain sama teman-teman itu kan terutama kita akrab terus saling bercandaan dengan lingkungan kita yang menimbulkan beberapa masalah di bullying itu kan. Terus ada dari daya fisik atau media cetak itu kan faktor-faktornya atau penyebabnya juga ada gitu. Ya di sosial media teman-teman tahu saling membulikan di sosial media itu. Ya contohnya seperti itu. Ya mungkin dari kayak ya benar yang Mas Adi katakan itu, yang dari media itu banyak ya, kayak pasti teman-teman tahu kan udah kayak pegang HP gadget itu, tentang media sosial kan, punya media sosial nggak sih? Lihat tentang ya banyak lah yang kayak berkomentar tentang membuli seseorang itu. Terus di televisi juga banyak kan kayak artis-artis kan banyak gitu yang membuli, berkata kasar mungkin apa gitu tentang mereka gitu, membuli orang lain gitu. Nah di sini bentuk perilaku bullying yang tadi teman-teman sampaikan itu kan ada bentuk secara fisik ya, terus ada bentuk secara fisik, ada bentuk secara relasional, terus ada cyberbullying atau dalam istilahnya itu bullying secara online itu. Nanti ada penjelasan. Nah yang di sini yang dimaksud bullying secara verbal itu di sini ada kayak paling yang umum dilakukan itu kan ada julukan nama kita
sering ada kan julukan nama orang tua yang ya itu pasti ya ditemui di adik-adik semua kan ya. Ya kayak ya mungkin teman kalian manggil kalian dengan nama orang tuanya gitu, itu juga termasuk bullying verbal gitu. Terus julukan nama kita yang namanya bagus di pemilihnya apa gitu kan, jadi itu julukan secara nama gitu kan, bullying secara nama gitu. Terus ada celaan juga, celaan itu ya kita celah orang lain juga kan, itu untuk bullying. Celaan tahu kan juga mencela orang lain. Terus ada penghinaan itu, tahu nggak penghinaan itu? Kayak tadi kan banyak bilang kan kayak nggak ngerjain PR, berarti kan kayak dikata-katain, dihinain kayak gitu. Maksudnya kalau nggak dicontohin gitu kan, kayaknya kita udah susah-susah ngerjain, udah belajar gitu, tapi orang lain tuh kayak seenaknya sendiri gitu, pengen nyontoh gitu atau pengen nyontek gitu. Jadi mereka kalau mbaknya juga dikasih, mereka menghina gitu, kayak ngata-ngatain gitu. Dan banyak lagi yang menjadi bullying secara verbal itu. Terus bullying secara fisik nih ya, seperti yang teman-teman rasakan itu bullying secara fisik seperti apa sih? Ngerjain Iya. terus fisik Memukul. dari mana? Memukul. Tahu. Terus dari Mas Agung Anda sudah pernah? Enggak. Iya, benar yang dikatakan tadi ya, bentuk kekerasan fisik itu ya memukul, terus menendang, menampar, terus mencekik leher gitu, terus menggigit gitu. Ya itu contoh-contohnya itu. Jadi di sini akan beralih ke tindakan kriminal lebih lanjut. Itu seperti halnya kita tahu kriminal itu kan bentuk biasanya bisa membunuh orang lain kan itu kan. Nah itu hal yang bisa menyebabkan bisa membunuh orang lain. Jadi kayak memang bullying fisik tuh kayak menendang, memukul gitu, efeknya tuh kayak ke anaknya juga gitu. Mungkin dari anaknya yang dibully gitu, dipukul, nggak suka gitu apa gitu, jadi kayak nantinya tuh anak tersebut tuh kayak rasa trauma mungkin apa, mungkin kayak nanti dia apa gitu. Nah intinya juga ya anak tersebut tuh kayak merasa gimana gitu kalau dibully kan. Kalau kalian merasa kalau dibully pasti rasanya gimana coba? Kalian tertekan, Sakit ya, sakit hati itu ya, itu mungkin bisa menyebabkan pikiran kalian gitu, maksudnya jadi kepikiran tentang itu. Terus bullying secara relasional. Nah di sini kan yang paling sulit dideteksi dari luar bukan relasional. Mungkin kayak mencakup sifat-sifat tersembunyi dari adik semua itu, seperti gerakan nafas, lirikan mata, itu terus baru yang bergidik. Jadi kayak Pengertian bullying relasional tuh kayak lirikan mata, contohnya ya lirikan mata gitu, kayak mereka tuh nggak suka kita apabila kita tuh ibaratnya banyak kan punya masalah tadi ya, tentang PR yang tadi contohnya, mereka tuh kayak lihatnya namanya tuh sinis gitu, tau nggak sinis tuh kayak itu kayak maksud sih pelit banget gitu rasanya, itu kayak mereka tuh lihatnya sinis, lirikan matanya tuh berbeda gitu. Terus mungkin apa gitu yang lain gitu atau ya, merasa dikucilkan gitu. Misalkan ya nggak ada harga diri kita yang di orang lain itu ya dikucilkan. ya kayak mereka tuh kayak seakan-akan menjauh gitu ya dari kita gitu sih.
Terus selanjutnya ada cyberbullying ya, kayak bullying online gitu. Mungkin cyberbullying itu ramai di media sosial gitu. Banyak gitu, mungkin yang tadi dijelasin juga yang televisi, mungkin apa gitu, dari mungkin akun-akun medsos, mungkin dari IG, mungkin dari Twitter gitu. Kalian tahu nggak itu? Twitternya, IG, Facebook juga. Facebook punya, ya mungkin dari itu ya. Banyak ya orang-orang kayak mencela, mungkin dari komentar-komentar itu kan pernah lihat ya komentar dari apa gitu yang iya orangnya nggak suka gitu, kayak mereka tuh mencaci mereka tapi lewat online gitu, kayak lewat medsos, seperti lewat komentar gitu, mereka seakan-akan mereka membuli mereka gitu. Ya kan kalau di media sosial kan pasti bukan cuman ada yang lihat doang, tapi seluruh dunia juga lihat kan, ya entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, itu di media sosial lainnya itu kan, misalkan ada di sini nanti mengkomentari sebuah permasalahan dan di situ ada dia menghina orangnya postingan tersebut, nanti kan yang baca semua dunia itu tahu gitu, jadi kan sih kayak terkesan itu mengetes orang yang di postingan tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga menjaga diri kita untuk tidak melakukan ya bullying secara online kayak atau cyberbullying gitu. Tahu kan kita Kayak nantinya tuh kalau ibaratnya kita ngebully lewat online itu, mungkin orang yang dibully atau orang yang banyak ya, ada dampak perilaku bullying gitu, terhadap mungkin ada terhadap kehidupan individu, terus ada terhadap kehidupan akademik. Di sini ada dampak perilaku bullying yang ada terhadap kehidupan individu, terus terhadap kehidupan akademik, terus juga terhadap kehidupan sosial gitu. Ya di sini yang dimasukkan dalam dampak ya secara kehidupan individu ya, dan di sini ya seperti gangguan psikologis, ya seperti konsep diri tadi, kita menjadi mendiam diri di tempat lain, entah itu di kamar, entah itu di mana ya. Seperti introvert gitu ya. Terus ada agresi juga ya, seperti tidak menjadi menganiaya ketika dewasa nantinya, menganiaya entah itu keluarga kita, entah itu teman kita atau sahabat kita. Terus ya ada cacat fisik secara permanen gitu ya, contohnya ya ketika kita memukul seorang, terus ada bekas lukanya di salah satu orang tersebut, itu kan menjadi membekas di lukanya. Dan di situ juga orang yang kita pukul akan menimbulkan rasa dendam, rasa marah gitu ya, terhadap diri kita. Terus ada kayak kehidupan akademik gitu. Jadi kalau kita bully gitu, nantinya itu berdampak pada mungkin di kita sendiri yang kena bully atau orang lain yang kena bully gitu, seperti kayak penurunan nilai akademik gitu. Jadi kalau orang terus dibully gitu, mungkin bisa mempengaruhi tentang nilai akademik mereka gitu, kayak mereka merasa tertekan, mereka merasa ada penindasan, jadi mereka tuh berpikir kayak tidak mau intinya tuh kayak mereka tuh tidak mau ngapa-ngapain gitulah gitu. Jadinya mereka tuh di sekolah mungkin bisa mempengaruhi nilai akademik. Terus ada penurunan skor tes kecerdasan itu karena mereka malas gitu, jadi mereka tuh ada penurunan skor tes kecerdasan. Terus ada penurunan kemampuan analisis siswa gitu, ketika mereka merasa dibully gitu mungkin, jadi mereka tuh merasa dibully nantinya tuh berdampak pada
yang dibully gitu, jadi nanti mereka tuh males gitu, mungkin jadi ada kemampuan analisis siswa tersebut jadi kurang gitu. Terus dampak ya secara kehidupan di sosial gitu, kita ketakutan untuk bersosialisasi ya, seperti kita jarang berkumpul di masyarakat, kita jarang lindung ya, ngobrol sama masyarakat di sekitar kita. Itu ya dampaknya nanti ketika kita melakukan bullying, terus jadi tidak percaya diri dan orang lain ya, jadi kita merasa diri kita nggak pantas juga di situ, jadi nggak pede, percaya diri kita jadi kurang gitu kan. Terus ada rasa tidak nyaman dan tidak bahagia juga karena dampak ya yang dipengaruhi oleh bullying sendiri. Jadi kayak nantinya tuh kalau merasa dibully gitu, jadi Anda tuh kayak merasa tertekan, mungkin tidak nyaman terhadap apa bulian mereka gitu, terus nantinya juga jadi kehidupan kalian tuh kayak kurang bahagia gitu, jadi merasa apa-apanya tuh ada sesuatu yang mengganjal gitu tentang kehidupan karena bulian tersebut gitu. Ya, tadi kan udah dijelasin terkait pengertian bullying ya, terus faktor-faktor, terus dampak dari bullying sendiri. Di sini ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Ada? Ya. Ya, jadi mungkin pesan dari kami ya, ketika ada bullying tuh kayak kalian tuh jangan ikut-ikutan bullying gitu, maksudnya kamu tuh sebaik-baiknya lu jangan dibully, maksudnya kayak kamu lebih baik temenan gitu, lebih baik temenan biasa gitu. Jadi nantinya kalau kalian membuli gitu, kalau orang yang dibully merasa gimana gitu kan, jadinya kalian tuh dari orang bully itu nggak suka kalian gitu, jadi kalian jangan ikut-ikutan bullying gitu, karena itu ya perbuatannya mungkin nggak baik gitu. Selain nggak baik juga, bullying itu berdampak pada orang yang dibully gitu, jadi mereka tuh merasa tertekan, mereka merasa mungkin ada penindasan atau dari hal-hal lain yang faktor-faktor yang mempengaruhi bullying tersebut sih. Iya, jadi pesan dari kakak yang di sini juga ya, jangan melakukan bullying itu terhadap teman kita, keluarga kita, entah itu saudara kita ya, jangan saling membuli itu. Sebisa mungkin bisa menjaga gitu, saling menjaga ya, agar hidup nyaman, tenang dan bahagia semuanya ya. Ya seperti itu sih pesan dari kami ya. Semoga pertemuan sesi konseling pada hari ini bisa bermanfaat untuk adik semua ya. Ya, misalkan dari kami ada salah kata atau kurang dipahami atau ya teman-teman mengerti apa yang kita sampaikan itu ya, semoga bisa bermanfaat ya. Ya, dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.